Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga pada subuh yang berbahagia ini alhamdulillah bisa kita melaksanakan salat berjamaah, karena salat yang kita lakukan berjamaah ini adalah tiada lain tiada bukan merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika muazin memandangkan azan, hayya 'alas shalah, kita jawab apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selanjutnya bersalawat kita kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi berbahagia ini judul kuliah subuh kita atau pengajian ba'da subuh adalah sebut keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran. Hari ini orang banyak membaca HP. Jadi diterangkan dalam berbagai hadis maupun ayat-ayat Allah tentang keutamaan membaca Al-Quran. Karena dalam segala kehidupan kita ini sumber hukum yang pertama apa mak? Al-Quran. Tetapi hari ini orang banyak Al-Quran itu sekedar bacaan biasa. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran itu adalah menjadi syafaat di saat atau nanti pada hari kiamat. Sampai ke Rasulullah, Iqra al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat bagi pembacanya. Ini yang membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran yang dibacanya itu nanti memberikan pertolongan. Apalagi orang penghafal Quran. Membaca saja sudah diberikan keutamaan kepada dia, dapat memberikan pertolongan. Apalagi yang menghafal. Kalau mungkin kita membaca Al-Quran baru sekali. Kalau kita baca nanti surah Al-Baqarah terus. Kalau orang yang menghafal Quran, in dalam satu kata atau dua kata itu diulang-ulangnya sampai 20 kali sampai lengket di kepalanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus berusaha bertambah usia kita, jangan lari dari Al-Quran. Mungkin bagi sebagian membaca Al-Quran itu hal yang biasa. Maka orang-orang yang baik membaca Al-Quran, yang pertama dapat syafaat. Bahaya Pak Ustadz kalau kita mau baca Al-Quran ini, caranya harus dipaksakan. Maka kalau ingin kita membaca Al-Quran, supaya rajin kita membaca Al-Quran, yang pertama, kalau kita ingin istiqomah membaca Al-Quran, yang pertama kita harus buat waktu khusus.
Waktu khusus, oh Pak Ustadz, saya membaca Al-Quran tiap sholat. Kalau mungkin dia di rumah, dia sholat sama mak kami, ini umpama tempat sholatnya sudah ada meja kecil. Di situ terletak Al-Quran. Habis sholat, dibuatnya waktu khusus, mungkin habis sholat apa yang agak lenggang waktunya. Mungkin habis zuhur, atau habis asyar, atau habis maghrib, habis isya. Paling tidak dalam satu hari itu ada dia membaca Al-Quran minimal satu huruf. Satu huruf apa kira itu mak? Alif lam mim nun qaf. Nabi SAW. Sehingga pikiran kita tidak terlepas setiap hari membaca Al-Quran. Mungkin karena sibuk, saya Pak Ustadz tidak sempat buka Al-Quran. Saya jadi karyawan. Baca apa yang kita hafal, tidak dapat surat Al-Ikhlas. Sehingga setiap hari ada gerakan lidah kita ini membaca Al-Quran. Karena kalau sudah sering membaca Al-Quran, Bapak Ibu jamaah Allah, apalagi dia menghafal, akan mulailah angsur-angsur sifat penyakit hati. Jadi penyakit hati itu kita bawa ke dokter, tidak sembuh dia. Maka dalam tubuh kita ini ada jasmani dan ada rohani. Seharusnya sakit rohani kita mengobatinya seperti jasmani. Cuma yang rohani ini belum menemukan obatnya, kecuali membaca Al-Quran. Contoh, awak sakit mata, sakit mata, merah mata nih, nampak lagi dulu, bawa sholat, sujud, perih rasanya, seolah-olah ada beban. Jadi apa kata kawan? Bawalah bu berobat. Kemana? Bawa ke Bangkinang. Di sana ada yang baru buka dokter spesialis mata. Berapa keluar duitnya? Keluar 380 umpama. Memang dikasih salep, diminum obat, memang ada reaksi. Sekitar 1 hari, udah mulai sehat. Sudah itu, ada pula seseorang, dia pergi ke undangan, rupanya karena banyak terhidang makanan, dimakannya semua, alergi. Sudah itu terjadi apa mak? Gatal-gatal, tak tahan rasanya, bawa pula ke dokter spesialis kulit, rupanya salah makan. Awak tak boleh makan ikan asin, rupanya ada ikan asin bercampur jengkol. Dilesapnya, diobati, sehat. Sementara jasmani kita sehat, rohani tak pernah kita obati. Kenapa? Karena belum ada dokter spesialis hasad. Kan itu mak ya, kalau penyakit hati apa? Hasad, apa lagi? Atau dengki, apa lagi mak? Iri, apa lagi? Zolim, menipu, berbohong, apalagi sombong. Itu adalah bagian dari penyakit hati. Maka disebutkan dalam berbagai ayat atau hadis, innallaha la yanzuru ila amwalikum wa ajasadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat harta kamu, jasad kamu, fisik kamu, tetapi yang Allah lihat adalah hati kamu. Maka kalau seseorang pandai memahami apa yang terjadi kerusakan dalam hatinya, maka segera diobati. Seperti rusaknya fisiknya. Kalau fisik kita rusak, segera kita cari pak. Kaki gak tengkak-tengkak. Rupanya umur 40-an sudah mulai kenal asam urat. Dikasih obat, sehat.
Ketika rohani, karena penyakit rohani itu, kita ulang kembali, itu adalah penyakit-penyakit yang akan memunculkan ke fisik. Marah, itu penyakit juga tuh. Sedikit-sedikit marah. Jadi obat yang mujarab itu adalah, maka kita usahakan membaca Al-Quran untuk kita di dunia supaya sehat jasmani dan rohani kita. Apalagi kita membaca Al-Quran dapat syafaat. Bapak Ibu jamaah Allah, kalau saya berkeinginan terus kita belajar atau menghafal Quran ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi kita. Sedangkan yang membaca Al-Quran diberikan syafaat. Apalagi orang yang hafal berjuz-juz. Banyak hafalannya, maka ketika tubuhnya sudah dibaringkan di alam kubur nanti, dia sudah membawa hafalan. Mungkin ada 1 juz, ada 1/4 juz, ada setengah juz, ada beberapa surat. Hafal dia, ini akan menjadi syafaat bagi yang bersangkutan. Jadi memotivasi kita supaya kita semangat membaca Al-Quran seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan umpama kita menghafal, kenapa menghafal? Mungkin karena imam atau karena menyetor hafalan dan segala macamnya. Kalau itu masih niat kita, akan muncul rasa kesombongan. Saya dah hafal sekian juz ini. Niat kita menghafal Quran berdasarkan hadis Nabi, mendapatkan syafaat yang membacanya, apalagi kita menghafal Al-Quran. Bagaimana cara menghafal Quran? Dipaksakan. Karena di kepala kita ini Bapak Ibu Allah, saya kemarin mendengar pengajian dari Ustadz Insahir LC, ME Mister Ekonomi yang punya Al-Badar, datang ke sekolah, dibacanya surat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena manusia itu sudah Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Rupanya diteliti orang ilmuwan, di kepala kita ini ada sampai satu pendapat 1 triliun neuron. 1 neuron itu bisa menangkap, membaca, menghafal, mengingat 20.000 kata. Kita kan itu bisa kita buktikan. Kawan-kawan kita ingat namanya, si fulan ini. Kalau dia seorang guru, ingat nama-nama muridnya. Atau kita pergi ke pasar, terbayang kita harganya ini. Itulah neuron, artinya daya ingat kita. Jadi rata-rata hari ini yang digunakan manusia menurut penelitian baru sekitar 100 miliar. Kalau dia 1 triliun. Itulah orang yang jenius. Kita ini punya itu semua. Cuma kadang kita gunakan kepada hal-hal marah. Itu penyakitnya. Dengki, hasad, iri. Maka ini tak terbuka dia. Jadi waktu saya tanya, ya Pak Ustadz, apa kendalanya neuron kalau begitu di otak kita ini tidak begitu berfungsi? Jawaban beliau, karena malas. Karena apa Mak? Malas. Maka anak-anak kita tentu ada yang otaknya sudah cerdas, neuronnya sudah difungsikannya, sudah itu rajin pula dia belajar. Tentu nyambung. Maka kita pun kalau belajar, umpama kita belajar membaca Quran, disebutkan Rasulullah, kalau dia wahwa mahirun, kalau dia mahir membacanya, dapat 1 pahala.
bahwa yatata'u syakkun alaihi lahu ajroni, dan ia membacanya terbata-bata atau berat rasanya, malas rasanya, tapi tetap dipaksakannya, maka baginya 2 pahala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jadi kalau kita rajin baca Quran, mulailah dengan waktu yang khusus. Sudah itu mushaf kita kalau bisa yang sama, Mak. Saya, Mak, kalau menghafal Quran, kadang pergi ke masjid, ini modelnya. Di rumah ini modelnya. Kalau masjid-masjid hari ini banyak yang mushaf Madinah. Jadi mushaf Madinah itu kemarin kita sholat di masjid rata-rata ada. Atau umpama ada Al-Quran khusus kita. Bagaimana kalau membaca Al-Quran di HP? Boleh. Aman dah bawa Al-Quran ini ketika duduk buka. Karena sekarang sudah canggih, ada aplikasinya. Sehingga dia setiap saat ada dia baca Al-Quran. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang seterusnya keutamaan membaca Al-Quran, yang pertama adalah memberikan syafaat. Nanti kita dalam kubur, kita udah gini, karena disebutkan alam barzah itu antara dunia dan akhirat. Sini umpama akhirat, sini dunia, kita di tengah-tengahnya. Seperti disampaikan kemarin, kita seperti berada di sebuah lemari kaca atau kotak dalam kaca, bisa kita lihat ke samping, ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak ada yang mendengar suara kita. Tolong, 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 tidak ada yang dengar. Kita melihat kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Sampai kapan? Sampai hari berbangkit. Kalau ada anak kita, alhamdulillah, harta yang kita tinggalkan dia gunakan untuk taat. Anak kita rajin sholat, senanglah kita melihat. Tapi amalan kita pun kalau ada, alhamdulillah, ada baca Quran. Maka disebutkan yang kedua adalah keutamaan baca Al-Quran itu disebutkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Awak belajar, setelah itu awak paham, awak ajarkan kepada orang. Jadi jangan kita merasa Mak, rendah di hadapan manusia mengajar Iqra. Kita mengajar anak-anak kita supaya dia pandai baca Quran. Setelah dia pandai kita ajar membaca Quran, itu nanti menjadi amalan sebaik-baik di antara manusia. Ada adik kita atau anak kita dia ngajar MDA atau mengajar Iqra di rumah. Kalau kita mungkin, mana kamu makan itu? Ayah hidup kamu nanti ini. Nah, justru itu sebenarnya adalah akan mendapat pertolongan nanti di yaumil qiyamah, karena kita yakin Al-Quran dan hadis. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kamu adalah orang yang belajar membaca Quran dan mengajarkannya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, apalagi hari ini kita bisa kita terapkan mungkin di daerah kita ini menghapus buta aksara Al-Quran. Ada jemaah kita di Masjid Nur Musholin ini, ada yang belum bisa baca Quran. Kalau perlu kasih perhatian, kasih cara supaya dia bisa membaca Al-Quran. Nanti ditanya di akhirat, jangankan belajar, membaca pun tidak pandai. Apalagi hari ini bahagia, anak-anak kita pun di sekolah-sekolah tentang baca Quran ini sudah mulai krisis. Krisis. Karena belajar kita sudah tinggi,
maka seharusnya diprioritaskan ada tes kelulusan baca Quran. Saya masih ingat Pak, saya sekolah dulu, kami di kelas 7, kalau ini di sekolah pesantren Pak, mungkin tidak dibuat seperti itu. Yang kelas 7 ikut kembali tes baca Quran, yang dibaca itu surat Maryam. Kalau itu agak sulit. Surat Maryam itu pendek-pendek ayatnya, tapi di situ lengkap tajwid dan makhrajnya. Dites kami kembali. Banyak juga yang nak lulus Pak. Diulang kembali. Lagi hari ini kita paling tidak menyelamatkan keluarga. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, apa seperti anak kita, mereka gengsi belajar Al-Quran. Tapi kalau hari ini kita lihat di kota-kota besar, di setiap masjid seperti masjid kita ini sudah ada program tahsin. Kalau dulu kita kata orang tua kita, pergi sama ustadz sana belajar Al-Quran. Ustadz kita pun saat itu sampai di situ pula lah keilmuannya. Kalau sekarang sudah banyak di mana-mana belajar tahsin. Bapak Ibu jamaah Allah, yang seterusnya adalah keutamaan orang baca Quran itu bersama para malaikat. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil karamil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia bersama malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Orang yang mahir maksudnya tahu panjang pendek, tahu tajwidnya. Tapi kalau baca Quran, walaupun tidak pandai kita di awalnya tajwidnya, panjang pendeknya, lambat laun insya Allah pandai. Pandai terus dia membaca Al-Quran. Bahkan suaranya pun makin bagus dan jantung kita pun makin sehat. Jadi kalau ada sesak-sesak napas, apa buatnya Mak? Kalau orang dahulu kalau sakit, kembali dia membaca Al-Quran. Yang selanjutnya yang keempat, pahala yang belum belajar membaca Al-Quran. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi 'alaihi syakkun lahu ajrani. Orang yang membaca Al-Quran dan dia sulit atau terbata-bata membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dia dapat 2 pahala untuk membuat kita supaya semangat membaca Al-Quran. Artinya apa? Ada kawan dia baca Quran, rupanya salah. Jangan langsung dibully, langsung diejek. Padahal dia itu dapat 2 pahala. Paman anak kita di sekolah suruh baca. Kalau di satu kampar setiap pagi itu setengah jam, temanku itu bahagia, kami diwajibkan membaca Quran di kelas dulu. Maksimal setengah jam, mulai jam 7 sampai nanti 7.30. Baca Quran semua dulu. Dibimbing oleh guru yang masuk pada jam pertama. Supaya anak kita ketika mau belajar masuk ilmu-ilmu yang lain, itu membaca Al-Quran dulu. Maka kita pun setiap kita beraktivitas, paling tidak kita mulai dengan membaca Al-Quran dulu. Maka kita bangun subuh, sholat. Sudah sholat, paling tidak baca 1 ayat. Dan itu baru kita lakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Kalau yang berdagang, sebelum pergi membuka usahanya, dia sudah ada membaca Al-Quran. Dia seorang guru, ketika mulai pelajaran ada dia baca Quran. Kita karyawan, sebelum kita berangkat ke tempat kita kerja, sudah baca Quran. Kalau ada orang yang ingin menganiaya kita berjahat, mudah-mudahan
dengan membaca Al-Quran itu ada pertolongan. Banyak orang yang baca Al-Quran Allah selamatkan. Bapak Ibu jamaah Allah, yang seterusnya adalah keutamaan membaca Al-Quran itu adalah menaikkan derajat seseorang atau suatu kaum atau merendahkannya. Jadi kalau ingin kita dinaikkan derajat di sisi Allah atau direndahkannya, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, innallaha yarfa'u hadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini atau Al-Quran. Dan dengan ini pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Jadi kalau mungkin ada, paham kita dukun ini kampung penghafal Quran. Atau umpama rumah penghafal Quran. Maka sekarang banyak rumah-rumah tahfiz. Kenapa? Kalau sudah banyak yang menghafal Quran, Allah angkat derajat kampung itu. Kita lihat hari ini, umpama di Arab sana, mereka berlomba-lomba menghafal Quran, bahkan imam-imamnya bagus-bagus. Apa yang terjadi? Di Arab Saudi itu, kalau kita lihat kekayaan dari mana? Sumbernya minyak dan gas. Kalau kita di Indonesia bahagia, kita ini sudah dikasih Allah kekayaan yang luar biasa. Tetapi ketaatannya kepada Allah belum bisa kita mendapatkannya. Maka disebutkan, walau anna ahlal qura amanu wat taqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau atau sekiranya suatu negeri, suatu kampung, suatu rumah itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami bukakan pintu keberkahan baik yang dari langit maupun yang dari bumi. Tentu yang bertakwa beriman itu ciri-cirinya adalah orang yang qiraatul Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Kita sayang kepada anak kita belikan mama HP, apalagi kita sekarang bahagia, kita beli handphone yang harga 4 juta, nak mau di rumah. Berapa yang mau dia? Katanya iPhone. Yang second berapa? 8 juta. Yang terjadi generasi kita hari ini. Disuruh baca Quran, ogah dia. Atau dianggapnya tidak menarik. Kadang kalau anak kita sudah banyak hafalannya, dinaikkan derajat. Karena menghafal itu pun tidak sembarangan sembarang orang. Tapi kalau di tingkat kita ada niat, ada motivasi, kita bisa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Yang keenam atau seterusnya adalah keutamaan membaca Quran itu adalah mendatangkan ketenangan dan naungan pada hari kiamat. Dan juga naungan malaikat. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majata ma'a qauma fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah atau di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan atas mereka ketenangan.
di rumah-rumah kita itu, rumah kita atau masjid-masjid, supaya mendapatkan ketenangan haruslah mereka membaca kitab-kitab Allah. Karena kadang ada masjid atau umpama musola bagus tapi tak ada pengajiannya. Tak ada aktivitas yang lain, anak-anak pun tak ada. Pokoknya masjid hanya untuk sholat saja. Maka kata Rasulullah, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah atau di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan atas mereka ketenangan. Jadi kalau ingin tenang suatu tempat, apakah itu kantor, karena itu rumah kita bekerja, apa yang kita lakukan? Bacalah di sana Al-Quran. Maka ketika ada kegiatan acara, umpama datang tamulah umpama, kita mengadakan acara mungkin di depan halaman masjid atau di rumah bapak ini, disusunlah acara. Yang pertama ada protokol, Bapak ya. Yang kedua baru membaca Al-Quran. Baru nanti yang ketiga kata sambutan ini. Diawali dia dulu membaca Al-Quran untuk apa? Nazalat alaihimus sakinah, supaya Allah turunkan ketenangan. Jadi bukan hanya sekedar seremonial. Sebagian hari ini kadang Pak canggih. Beracara sudah itu protokol langsung doa dulu. Doa dulu. Nah, sudah itu tidak ada baca Qurannya lagi. Doa dulu, nanti habis ada penutup. Supaya apa? Kalau dibaca Al-Quran, nazalat alaihimus sakinah, mendapatkan ketenangan, wa ghasiyahumur rahmah, dan mereka yang ada di dalamnya itu Allah liputi, Allah berikan rahmat. Artinya apa? Rahmat, saling sayang menyayangi di antara mereka. Ini kadang dibuat rapat bukan sayang lagi Pak, saling membongkar, saling buka aib masing-masing. Tak ada segan menyegan lagi. Kadang ada kemenakan, ada mamak bertengkar di situ. Ada murid, ada guru. Dulu muridnya, sekarang sudah jadi hebat, akhirnya bertentangan di situ. Tak ada lagi saling menghargai. Akhirnya kadang sebagian yang tidak melihat situasi seperti itu, tidak biasa. Kalau ada hal-hal yang tidak datang dia lagi. Yang seterusnya, wa haqadhahumul malaika wa zakarahumullahu fi man indah, dan mereka dinaungi malaikat dan Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Jadi ada rumah-rumah tadi atau rumah kita bacakan Al-Quran, pertama Allah berikan ketenangan, yang kedua rahmat, yang ketiga dinaungi para malaikat dan dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Wahai malaikatku, inilah dulu yang kamu bantah ketika aku menjadikan khalifah di bumi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang seterusnya adalah mendatangkan jaminan dari Allah untuk masuk surga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al Qur'an wastahrahu wa hafizahu adkhulul jannah wa safa'ahu fi asratin min ahli baitihi kullihim wajabat lahumun nar. Siapa yang membaca Al-Quran, menampakkannya, artinya dan menghafalnya, Allah masukkan ia ke surga. Wa syafa'ahu fi asratin, memberikan syafaat min ahli baitihi,
bagi penghuni di rumahnya sekalian mereka dan melindunginya dari neraka. Ini jadi maka disebut, saya disampaikan guru kita, nanti ada anak kita penghafal Quran, nanti dia orang tuanya diberikan mahkota sebagai penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang bersangkutan, anaknya bisa menghafal Quran. Biarlah ayahnya ini perangainya ini. Rupanya ada satu sisi kebaikannya, anaknya bisa menghafal Quran. Bapak Ibu jamaah Allah, yang seterusnya adalah keutamaan membaca Quran itu diibaratkan seperti orang yang bersedekah. Al-jahiru bil Quran kal jahari bis sadaqah. Al-musirru bil Quran kal misru bis sadaqah. Orang yang baca Al-Quran dengan suara keras seperti orang yang bersedekah secara terbuka. Jadi ada orang baca Quran dia keras, Pak. Paling tidak kita dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi itu kalau dia keras, tapi jangan terlalu keras. Ibaratkan dia itu bersedekah secara terbuka. Al-misru bil Quran kal misru bis sadaqah. Sedangkan orang yang baca Al-Quran perlahan atau umpama tidak kuat-kuat seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Hadis hasan. Jadi kalau baca Quran dalam hadis lain dia dianggap sudah bersedekah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka dalam hidup kita ini membaca Al-Quran yang terakhir adalah berapa? Ya 5 ya. Membaca Al-Quran menjadi obat. Di dalam surah An-Nahl ayat 66, wa inna lakum fil an'ami la'ibaratan. Dan sesungguhnya bagi kamu hewan ternak itu la'ibratan, dapat pelajaran. Nuskikum mimma fi butunihi, memberi minum mimma fi butunihi, dari sebagian yang ada dalam perutnya, mimbainin farsin wadamin labanin khalisan sa'ighar lis-saribin. An-Nahl ayat 66. Dan sebagian di dalam perut hewan ternak itu ada kotoran, ada darah, ada susu yang murni yang mudah ditelan orang-orang yang meminumnya. Jadi surah An-Nahl ayat 66 ini artinya pemahaman bagi kita, bagaimanapun situasi hidup kita, berada dalam kesulitan, berada dalam kesusahan, ada kotoran di situ, ada darah di situ, tapi dalam perut binatang itu, hewan ternak itu, ada disebut namanya labanan khalison, susu yang murni, yang bisa diminum atau ditelan. Artinya pemahaman ini bagaimanapun situasinya tetap kita menjadi labanan khalison, berbuat baik, jangan terpengaruh. Pama orang, Pak, tidak ada baca Quran, Pak, jangan ikut. Bagaimanapun jahatnya orang, kita tetap berbuat baik, jangan dibalas dengan kejahatan. Awak harus sabar. Kalau dia masih Islam. Tapi kalau umpama sudah berbeda keyakinan kita, jahat ya sama kita, sudah melecehkan agama kita, itu enggak. Kita dianjurkan pula membela ajaran keyakinan kita, Pak. Tapi kalau dia masih muslim, masih sholat, dia doakan dia.
supaya ada kesadaran. Maka disebutkan kalau surat ini zaman modern hari ini bagaimanapun keadaan orang, apapun rusaknya zaman ini, jangan tinggalkan Al-Quran, itu maksudnya. Rusaknya zaman ini, berbagai macam perbuatan orang, kita sebagai muslim jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Jangan mau ikut-ikutan. Itu maksudnya pemahaman dari surah An-Nahl ayat 66 ini. Karena babi barat hewan ternak itu kita sebutlah kerbau. Di perutnya itu ada kotoran, ada darah, ada juga susu untuk menyusukan anak kerbau itu. Tetapi tidak ada bercampur. Artinya kita dalam hidup manusia ini ada yang baik, pasti ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang jahat. Kita tetap menjadi orang yang baik. Apalagi kita suami Pak, harus hari ini penyabar kepada istri. Kalau tidak sabar, hancurlah rumah tangga. Maka bagaimana caranya? Suami istri harus rajin membaca Al-Quran supaya mendapatkan ketenangan. Dalam mungkin dapat sampaikan berbahagia, mudah-mudahan bisa kita amalkan, kita ingat-ingat, kita akan mati supaya pernah membaca atau menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup. Ada pertanyaan, Mak? Enggak. Paham, Mak? Ngerti, Mak? Ngerti, Mak? Ya, mudah-mudahan diberikan pertolongan untuk kita ingat setiap ilmu yang diberikan oleh para guru kita. Kita tutup dengan subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.